Halo, saya Amanda. Kita hari ini mau ngobrolin buku di toko buku Livre. Buku yang hari ini kita mau omongin adalah ini. Judulnya lucu ya, seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Ini ditulis oleh seorang psikiater namanya Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Jadi buku ini sebenarnya sudah bestseller banget, bahkan namanya mega bestseller dan sudah ada sambungannya di buku yang kedua. Tapi nanti ya kita bahasnya. Dan buku yang pertama ini yang unik dan sangat berkesan, terutama kalau kita lihat di toko-toko gitu ya. Ya pertama karena judulnya yang unik ini. Kok melalui duka dengan mencuci piring ya? Apakah tidak ngepel lantai atau apa gitu ya? Kenapa kok mencuci piring? Jadi ini buku yang ditulis oleh Dr. Andreas untuk memaknai kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Salah satunya adalah anaknya ya. Karena anaknya mempunyai gangguan tertentu, gangguan kesehatan tertentu yang kemudian membutuhkan perawatan, tapi setelah beberapa waktu tampaknya Dr. Andreas dan istrinya harus merelakan si anak kembali. Kenapa cuci piring itu sebenarnya yang uniknya tuh di situ. Kenapa kok dia bisa menganalogikan kedukaan itu dengan cuci piring gitu. Jadi dimulai dari kalau kita lihat daftar isinya nih ada tutorial mencuci piring. Ya, di tutorial mencuci piring ini gimana kita mulai dengan membuang sisa makanan ke tempat sampah. Langkah pertamanya nih. Ya, lalu apa hubungannya sama duka gitu kan? Jadi kalau berduka itu ternyata yang pertama harus kita lakukan adalah membuang sisa makanan ke tempat sampah. Apa sisa makanannya itu? Nah, kedukaan itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bukan kedukaannya ya, tapi sisa-sisa kenangan, memori gitu yang atau mungkin juga harapan masih bersama dengan orang tersebut yang sebenarnya sudah lokasinya sudah tidak di situ lagi, sudah tidak di piring kita lagi. Jadi itulah yang harus dibuang. Maksudnya bukan dibuang tapi diletakkan di tempat yang seharusnya, yaitu sudah tidak bersama kita lagi. Itu yang dia maksud dengan langkah pertama, yaitu membuang sisa makanan ke tempat sampah. Lalu ada juga dia menuliskan bahwa yang perlu kita lakukan adalah bahwa kejadian itu memang sudah terjadi. Nah, penerimaan ini nih yang membersihkan piring tadi. Dan ada satu sisa, tadi bentuknya kenangan, memori, atau harapan yang memang perlu kita letakkan di tempat lain. Nah, itu saya bahas satu aja ya, karena kalau semuanya yang ada ntar kita mewek bersama gitu ya. Langkah kedua, bilas piring menggunakan air mengalir. Ini sama Dr. Andreas juga dianalogikan dengan kedukaan. Langkah ketiga ada langkah keempat sampai langkah keenam kalau tidak salah. Ya, betul. Nah, langkah keenam itu rutin membersihkan spons dan area pencucian. Artinya apa? Kadang kita masih ingat lagi, kadang kita masih sedih lagi, makanya kita harus rutin membersihkan tadi itu. Jadi ingat ya bahwa di sini itu membersihkan nggak kemudian dibuang, tapi ditempatkan kepada tempat yang sesungguhnya, yang yaitu sudah tidak bersama kita lagi. Dalam bukunya ini Dr. Andreas mengatakan bahwa dukanya itu tidak akan pernah hilang. Dukanya itu masih ada di situ. Cuman kitanya yang sudah menjadi lebih terbiasa, lebih tahu bagaimana menghadapi duka tersebut. Jadi kitanya yang kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang lebih, mudah-mudahan lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih yang lainnya, sehingga duka itu menjadi lebih kecil. Tapi dukanya masih ada dengan ukuran yang sebegitu, tidak mengecil. Kitanya yang membesar. Ya, jadi kalau nggak salah saya juga pernah dengar tuh Dian Sastro ngomong di salah satu podcast atau apa bahwa kitanya yang akan menjadi lebih besar daripada masalah yang kita hadapi gitu. Jadi proses penerimaan, proses kita bertambah bijak atau bertambah memahami diri kita maupun orang lain, itulah yang membuat masalahnya atau kedukaannya rasanya mengecil, tapi sebenarnya kitanya yang membesar. Bagus kok buku ini membuat kita tuh lebih menyadari, dan karena Dr. Andreas menganalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari gitu, jadi kayaknya lebih mudah untuk kita
mencari koneksinya gitu loh, apa yang harus kita lakukan di saat mungkin terjadi kedukaan itu pada kita atau hal yang lain. Karena dia seorang psikiater ya, jadi tentunya di sini ada istilah-istilah, tapi nggak rumit kok, tidak kemudian membuat kita mengerutkan alis gitu. Ini maksudnya apa sih gitu, enggak, tapi dibuat justru dengan bahasa tetap ilmiah, tapi dengan narasi yang cukup santai gitu. Nggak usah berpikir kayak baca jurnal gitu, enggak gitu ya. Jadi ini tetap bisa dinikmati oleh orang yang mungkin tidak paham psikiater dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Livre sendiri ini termasuk buku yang cukup banyak ditanyain dan kita sudah restock beberapa kali. Jadi kalau mau dicari, termasuk juga ada kelanjutannya, boleh ke toko buku Livre atau lihat dari e-commerce kita, ada di Shopee dan Tokopedia. Oke, untuk sekarang itu dulu. Nanti kita carikan buku yang lain untuk dibahas di podcast ini. Sampai ketemu.